Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan seperti biasa tentunya kami hadirkan berbagai tema menarik untuk kita bahas dalam hari ini, yang tentunya juga sesuai dengan kajian-kajian Islami bersama yang sudah kita persiapkan, terutama dari UIN Antasari Banjarmasin. Dan pada hari ini kami mintakan dengan para pemirsa di rumah untuk tidak hanya menyaksikan tayangan kami melalui terestrial saja, namun juga melalui media platform kami, yakni di berbagai platform media sosial Duta TV Official maupun juga streaming dutatv.com. Dan telah bergabung bersama kami tadi, sudah mulai buka-buka kitabnya nih. Di sebelah saya ada Bapak Dr. Taufikur Rahman SAG MID yang tentunya sudah hadir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bapak sendiri ngajar di UIN Antasari di fakultas? Di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, juga di Pasca Sarjana. Baik, Masya Allah. Dari tahun berapa kalau boleh tahu Pak? Dari tahun 1998. 1998, baru usia 5 tahun itu saya Pak. Bapak sudah ngajar Alhamdulillah, dan tentunya dengan kondisi hari ini sudah begitu lama mengajar, artinya memang juga pada saat pengajaran pun juga begitu banyak menemui berbagai macam pola pendidikan yang kemudian juga cukup sering berubah-ubah bicara kurikulum, apalagi mahasiswa dan lain sebagainya karakteristiknya Pak ya. Kita bicara mengenai pendidikan Islam, perspektif Quran Surah Luqman. Sejauh mana Quran Surah Luqman dalam hal ini istimewa, terutama dalam hal pendidikan. Boleh sampaikan pengantarnya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Para pemirsa sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita diundang untuk berbincang-bincang mengenai dalam majelis suri mengenai pendidikan Islam, terutama kondisi pendidikan Islam di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita ketahui Al-Qur'an merupakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an menjadi huda, petunjuk bagi manusia secara keseluruhan, dan terutama lagi bagi kaum muslimin. Karena itu termasuk dalam bidang pendidikan, sangat wajar kita kaum muslimin untuk mengkaji, menggali sumber inspirasi petunjuk itu dalam menjalani proses hidup dan kehidupan. Di bidang pendidikan, kita kaitkan dengan pendidikan yang bersifat islami, tentu tidak lepas daripada sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan dalam hal ini salah satu surah yang sangat monumental di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan nama surah Luqman. Diambil dari nama tokoh yang ada disebutkan di dalam ayat ini. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkura lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Jadi dalam ayat ini menyebutkan nama Luqman, sehingga para ahli tafsir memandang bahwa Luqman ini adalah seorang tokoh di dalam Islam sebenarnya, tapi bukan pada saat diutusnya Nabi Muhammad SAW, tapi jauh sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga karena Luqman ini Allah berikan al-hikmah, maka disebut dengan Luqmanul Hakim, artinya Luqman yang bijaksana. Namun para ahli tafsir ada yang memandang bahwa Luqmanul Hakim ini seorang al-hikmah, tapi ada juga yang menganggap bahwa beliau adalah juga seorang nabi. Dan beliau menjadi mufti sebelum biasati Daud. Jadi seorang mufti yang memberi fatwa sebelum diutusnya Nabi Daud menjadi rasul. Nah, setelah Nabi Daud diutus menjadi rasul, maka beliau berhenti menjadi memberi fatwa. Nah, kemudian di dalam surah Luqman ini ayat 12 sampai ayat 19 menjadi inspirasi utama di dalam dunia pendidikan Islam, apa yang seharusnya dilakukan dalam pendidikan secara Islami, terutama dari
nasihat-nasihat Luqmanul Hakim terhadap putranya. Ya, jadi menjadi pedoman bagi umat Islam bagaimana seharusnya dalam melakukan pendidikan. Jadi metode pendidikan itu seperti apa seharusnya. Kemudian juga mengandung konten materi apa saja yang sepatutnya diberikan dalam pendidikan itu, dan juga bagaimana prioritas materi itu yang seharusnya itu bisa digali dari ayat-ayat ini, dari ayat 12 sampai ayat 19. Masya Allah. Dan kalau kita bicara mengenai pendidikan Islami yang kemudian juga kita dapatkan hari ini, terlepas dari itu semua Pak ya, ada beberapa kemudian juga muncul isu untuk kemudian menghapuskan mata pelajaran atau mata kuliah agama di Indonesia, walaupun memang sudah dinyatakan dan dikonfirmasi oleh menteri kita masih akan tetap eksis ataupun juga masih akan tetap dipelajarkan dan dipelajari oleh guru ke muridnya atau juga dari dosen ke mahasiswanya. Tapi di tengah kondisi seperti itu kan memang cukup sulit ketika kita bicara mengenai pendidikan agama secara Islami. Pendidikan Islami yang sebenarnya seperti apa sebenarnya Pak? Pendidikan Islami yang dimaksudkan adalah bahwa dalam pendidikan itu tidak lepas daripada pedoman tadi. Jadi dalam menjalani kehidupan ini seharusnya kita tidak lepas daripada pedoman yang sudah Allah kirimkan untuk umat manusia, umat akhir zaman ini, yaitu umat Nabi besar Muhammad SAW itu mestinya dia tetap tidak berpaling daripada pedoman yang sudah diberikan, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena itu bolehlah dalam pengembangan mengambil inspirasi dari pemikiran-pemikiran yang lain, tetapi Al-Quran tidak boleh dibelakangi. Ya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah sunnati. Kata Rasulullah, aku tinggalkan 2 pusaka yang kalian tidak akan sesat selamanya, selama berpegang kepada 2 pusaka itu. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua sunnahku, kata Rasulullah SAW. Nah, karena itu dalam pendidikan Islam ini semestinya lah kita tidak melepaskan diri daripada pedoman Al-Quran itu sendiri. Sehingga di sana kita akan mendapatkan petunjuk yang sebagaimana seharusnya. Baik, dan tentunya sebagaimana seharusnya, dan memang hal tersebut yang dapat dipastikan sudah kebenaran dan kejelasannya begitu. Kalau kita bicara mengenai tadi Pak, Quran surah Luqman, apa saja yang ada di dalamnya bicara mengenai pendidikan, baik itu tadi disampaikan caranya atau kaifiatnya ataupun juga metode kepada ketika mengajarkan dari ayah ke anak atau putranya. Oke, yang pertama dulu bahwa dalam pendidikan di sini tidak lepas dari peran siapa yang mendidik dan siapa yang dididik. Dalam hal ini, contoh dalam Al-Quran ini, yaitu seorang pendidik adalah Luqman yang bertitel Al-Hakim tadi. Jadi semestinya karakter seorang pendidik itu dia seorang yang hakim, yang bijaksana. Nah, dalam hal ini al-hikmah ini dikatakan al-isabah fil qauli wal amal. Dia semestinya benar dalam qaul, dalam perkataan dan dalam perbuatan. Jadi seia sekata antara perkataan dan tindakan sejalan. Nah, maka ini adalah seorang pendidik yang ideal begitu. Kemudian al-hikmah juga bermakna ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jadi semestinya bahwa seorang pendidik itu tentunya memiliki ilmu, dan ilmu yang diberikan tentunya ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua dari segi materi, yang pertama ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim adalah tentang keimanan. Ya, tentang keimanan. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Kata Luqman Al-Hakim kepada putranya, dan dia sambil menasihatinya, yaitu ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, wahai anak yang kusayangi, la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang sangat besar. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa yang pertama ditanamkan dalam pendidikan adalah tauhid. Karena ini akan menjadi fondasi. Iman adalah menjadi fondasi yang akan memberikan ruang bagi anak untuk tumbuh berkembang tanpa goyang nanti ke depannya. Pondasinya. Karena fondasinya sudah kuat.
Baik, pondasi keimanan dan ketauhidan itulah yang mungkin dirasa diperlukan saat ini. Kita nanti akan bicara mengenai metodenya, sejauh mana penanaman tauhid ini sendiri dapat diajarkan oleh orang tua kepada anak, baik untuk anak yang memang sudah sekolah ataupun yang mungkin belum sekolah, baik yang masih kecil dari usia 0 sampai 5 tahun golden age itu tadi Pak ya. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua.